Yang kedua masih sama, itu loading charges. Jadi booking kontainer, narik kontainer, stuffing ke dalam kontainer, mengirim kembali kontainer ke pelabuhan, itu biayanya menjadi tanggung jawab dari pihak eksportir juga. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para Masdaber dimanapun berada. Jadi hari ini adalah hari Selasa, tanggal 5 April 2022. Pertama-tama Masdab ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian para Masdaber yang menjalankan. Untuk video kali ini, Masdab akan merespon beberapa pertanyaan yang sering kali dilontarkan atau muncul, yang Masdab lihat itu mencerminkan bahwa masih terjadi kebingungan di kalangan para Masdaber untuk membedakan Incoterms, khususnya yang berbasis FOB dan CIF. Dengan dasar itulah makanya video ini sengaja Masdab buat. Jadi kalian yang selama ini masih merasa bingung, silahkan bikin catatan-catatan mengenai apa itu FOB, apa itu CIF, dan apa untung dan ruginya, dan harus milih yang manakah nanti para Masdaber kalau ingin melakukan ekspor. Seperti biasa, Masdab mengucapkan terima kasih bagi kalian yang tetap setia pada channel Masdab Indonesia, dan tentunya yang sudah memberikan likes pada video-video di channel ini. Dan untuk bisa ikut dan mengikuti perkembangan video-video dalam channel Masdab Indonesia, silahkan kalian subscribe sekarang juga bila kalian belum subscribe channel ini. Oke, mari kita bahas mengenai FOB dan CIF dalam kegiatan ekspor. Sesuai sudah Masdab sampaikan pada pembukaan video ini tadi, mari kita bahas satu persatu, yaitu FOB ataupun CIF. Yang pertama yang akan Masdab bahas mengenai FOB atau kepanjangan dari Free on Board. Nah, di dalam kegiatan ekspor, bila mana kita memberikan penawaran harga FOB atau buyer minta harga FOB, kalian para Masdaber harus mengerti dulu basis harga FOB itu seperti apa, ya. Jadi kalau singkatannya aja free on board, itu secara mudah itu dikatakan bahwa kita bertanggung jawab terhadap harga barang hanya sampai di atas kapal. Udah, itu sederhananya begitu. Namun tidak sesederhana itu. Kalian dalam merumuskan harga jual harus paham variabel-variabel apa yang harus kita masukkan di dalam penghitungan harga FOB. Yang pertama, eksportir bila mana menggunakan basis harga FOB, dia harus menanggung biaya packing, ya. Jadi tidak cuman produk langsung masuk ke kontainer, tetapi produk itu harus di packing dengan standar ekspor. Nah, semua biaya packing ini menjadi tanggungan dari pihak seller atau eksportir. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah biaya loading. Jadi setelah di packing di gudang, itu untuk bisa diekspor, produk yang sudah terpacking ini harus di loading, ya. Di loading ke dalam kontainer. Jadi nanti kita harus booking kontainer kita tarik dari kota pelabuhan ke gudang kita, barangnya kita masukkan, kontainer kita kirim balik ke pelabuhan. Itu merupakan tanggung jawab serta biayanya ditanggung oleh kita sebagai eksportir. Paham ya? Yang pertama itu packaging, termasuk biaya yang berkaitan dengan proses packing. Yang kedua adalah proses loading, artinya
booking kontainer, narik kontainer, muat ke kontainer dan mengirim balik ke pelabuhan, itu juga menjadi tanggung jawab dari pihak eksportir. Ya. Yang ketiga itu yang berkaitan dengan bea cukai, custom clearance. Ya, biasanya di situ nanti seperti misalnya barang kita itu harus menginformasikan melalui pemberitahuan ekspor barang, dokumen-dokumen, bea dan sebagainya, retribusi di pelabuhan, itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai eksportir. Ya. Yang keempat itu adalah untuk biaya handling selama di dalam pelabuhan. Ya, artinya untuk proses kontainer ini itu kita memerlukan banyak pihak yang terkait ya. Jadi nanti selama kontainer ini belum dimuat ke dalam di atas kapal, itu biaya-biaya yang muncul mungkin harus masuk ke kawasan berikat atau harus masuk ke gudang transit dan lain sebagainya, itu termasuk dokumen-dokumen nanti yang diterbitkan yang berkaitan dengan ekspor, yang berkaitan langsung dengan dokumen terhadap kontainer dan barang di dalamnya yang akan diterbitkan nanti, itu biayanya menjadi tanggung jawab dari pihak eksportir ya. Dan yang berikutnya adalah biaya menaikkan kapal dari kontainer, dinaikkan ke atas kapal, diatur di atas kapal ya. Itu juga menjadi tanggung jawab eksportir ya. Jadi jelas ya bahwa biaya yang bersangkutan dengan proses packing standar ekspor, biaya yang berkaitan dengan loading ya, transportasi, biaya yang berkaitan dengan pajak pelabuhan dan lain sebagainya, custom clearance, terus biaya yang berkaitan dengan pihak forwarder, itu kita nyebutnya local handling charges. Jadi yang mengelola kontainer begitu masuk pelabuhan sampai di atas kapal, serta biaya menaikkan kontainer di atas kapal, itu menjadi tanggungan kita sebagai pihak yang melakukan ekspor. Kemudian setelah kita mengetahui biaya-biaya yang harus ditanggung oleh kita sebagai eksportir, bila mana kita memberikan penawaran harga FOB basisnya, kita juga wajib tahu supaya tidak terjadi perselisihan dengan buyer, biaya-biaya apa saja yang harus ditanggung oleh pihak buyer ya. Kalau tadi kita review bahwa tanggung jawab kita sebagai eksportir adalah sampai dengan kontainer berada di atas kapal. Berarti selebihnya itu yang pertama yang ditanggung oleh buyer adalah biaya atau ongkos perjalanan kapal ya. Dari pelabuhan Indonesia menuju ke pelabuhan di negara buyer tersebut. Itu ongkosnya akan ditanggung oleh pihak buyer. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu adalah handling ya, handling yang terjadi di pelabuhan negara tujuan. Semua biaya yang berkaitan dengan proses di pelabuhan buyer itu ditanggung oleh pihak buyer ya. Setelah itu biaya yang muncul dari pelabuhan ke gudang tempat buyer itu juga menjadi tanggungan buyer ya. Biaya untuk membongkar di negara tujuan di gudang buyer juga menjadi tanggungan oleh buyer ya. Termasuk semua pajak impor di negara buyer itu ditanggung oleh buyer. Jadi dengan demikian akan jelas bila mana kita menggunakan basis harga FOB, tanggung jawab kita itu hanya berhenti pada saat kontainer sudah berada di atas kapal. Responsibility kita, tanggung jawab kita berhenti sampai di situ. Biaya yang kita tanggung pun berhenti sampai dengan di situ. Selebihnya itu pihak buyer yang akan mengurus. Jadi jangan khawatir kalau ada pertanyaan, nanti bagaimana Mas Dap kalau barang kita sudah di atas kapal sampai, ya itu nanti kan
dari pihak forwarder yang kita gunakan di sini akan berkomunikasi dengan pihak buyer. Jadi ada agentnya juga forwarder di negara tujuan buyer yang akan mengorganisir semua proses setelah berada di atas kapal kontainer ini sampai dengan ke negara tujuan di buyer, sampai dengan berhasil dikeluarkan dan masuk ke gudang buyer. Ya, itu adalah pemahaman dari sistem harga jual FOB atau free on board. Ya. Di sini Mazda berharap kalian para Mazdaber mendapatkan gambaran yang semakin jelas. Ya, ini Mazda bisa menunjukkan grafisnya seperti ini, urut-urutannya ya. Yang ditanggung oleh pihak seller atau eksportir apa, yang ditanggung oleh pihak buyer itu apa saja. Kalian bisa perhatikan di layar saat ini. Setelah FOB yang biasanya dipertentangkan itu adalah basis harga CIF atau kepanjangan dari Cost, Insurance, and Freight. Itu biasanya dua ini sering dipertentangkan, FOB melawan CIF. Nah, seperti apakah CIF itu? Ya. Jadi di dalam proses penjualan barang ekspor dengan basis harga CIF, variabel atau komponen biaya apa saja yang akan ditanggung oleh pihak penjual, seller atau eksportir. Ya. Yang pertama masih juga mencakup hal yang sama, yaitu proses packing, termasuk karton packingnya, biaya packingnya, label, dan lain sebagainya. Itu menjadi tanggungan dari pihak eksportir. Yang kedua masih sama, itu loading charges. Jadi booking kontainer, narik kontainer, stuffing ke dalam kontainer, mengirim kembali kontainer ke pelabuhan, itu biayanya menjadi tanggung jawab dari pihak eksportir juga. Terus yang berikutnya adalah pajak atau export duties atau bea ekspor bila mana produknya ada yang mengandung tarif ekspor ya. Nah, di situ nanti yang biaya-biaya yang berkaitan dengan fiat muat kontainer ini di pelabuhan dengan bea cukai itu juga menjadi tanggungan dari pihak eksportir ya. Terus original terminal handling charges seperti yang tadi dalam FOB, jadi pengelolaan kontainer setelah masuk ke dalam pelabuhan itu juga menjadi tanggung jawab dari kita sebagai eksportir melalui perpanjangan tangan pihak forwarder. Jadi nanti semua dokumen-dokumen yang akan diterbitkan berkaitan dengan kontainer ini itu biayanya akan ditanggung oleh pihak eksportir. Ya. Biaya muat dari truk di atas kapal itu handlingnya juga cost-nya, biayanya akan dibebankan kepada eksportir. Terus di situ juga ada komponen insurance atau asuransi ya. Itu juga ditanggung oleh pihak eksportir ya. Jadi harga jual itu harus sudah mencakup biaya asuransi produk sampai dengan di negara tujuan. Terus yang berikutnya, yang terakhir adalah biaya kapal, cost, freight cost kapal dari pelabuhan Indonesia sampai dengan di pelabuhan buyer itu menjadi tanggungan kita sebagai eksportir. Nah, setelah kita mengetahui variabel-variabel biaya yang harus ditanggung oleh eksportir dalam basis harga CIF, kita juga harus tahu apa yang ditanggung oleh buyer bila mana kita menggunakan harga jual CIF ya. Jadi nanti yang harus ditanggung oleh buyer adalah biaya di pelabuhan tujuan ya. Jadi biaya di pelabuhan tujuan. Jadi begitu kontainer sampai di pelabuhan tujuan itu tanggung jawab biaya beralih kepada buyer ya. Di dalamnya yaitu termasuk handling charges yang mengurusi menurunkan kontainer dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab pihak dari importir ya. Terus biaya pajak impornya itu juga menjadi tanggung jawab dari pihak buyer
ya. Terus pengiriman ke gudang tempat buyer itu juga menjadi tanggungan buyer. Terus bongkar muat di gudang buyer itu juga menjadi tanggungan buyer ya. Jadi secara ringkas biaya FOB dan CIF itu ada beda di dua variabel. Yang pertama variabel asuransi. Kalau di dalam FOB itu tidak ada asuransi kecuali di request atau diminta oleh pihak buyer. Yang kedua freight cost. Kalau di dalam FOB freight cost ditanggung oleh buyer, kalau FOB ya betul. Kalau di dalam FOB freight cost ditanggung oleh buyer, kalau di dalam CIF freight cost ditanggung oleh seller atau eksportir. Ya. Dengan demikian kalian para Masdaber sudah jelas mengenai perbedaan FOB dan CIF. Kalian bisa memilih termin mana yang paling sesuai dengan karakter perusahaan kalian. Ya. Kalau tempat Masdab dari awal berdiri sampai hari ini kita menggunakan basis harga free on board atau FOB. Baiklah, untuk mempermudah pemahaman kalian para Masdaber, berikut Masdab tampilkan untuk grafis dari free on board ya. Jadi free on board ini hanya berlaku untuk pengiriman melalui jalur laut dan air. Ya, di sini kalau para Masdaber perhatikan ya, yang pertama itu yang menjadi tanggungan pihak seller itu export packagingnya. Ya, artinya barang itu sudah terpacking dengan standar ekspor dan semua biaya yang berkaitan itu menjadi tanggungan dari seller atau eksportir. Loading charges di sini di dalamnya mencakup booking, menarik kontainer, ngisi atau muat kontainer, kirim balik kontainer ke pelabuhan, ini juga menjadi tanggungan dari pihak seller. Yang berikutnya adalah delivery to port atau place. Jadi ini biaya perjalanan truknya itu nanti juga menjadi tanggung jawab dari pihak seller. Export, duty, taxes, custom clearance, dan lain-lain. Semua biaya yang muncul di pihak pelabuhan yang berkaitan dengan pihak-pihak cukai, termasuk mungkin kalau ada nanti pajak ekspor atau biaya ekspor, itu juga menjadi tanggungan yang akan ditagihkan kepada pihak seller atau eksportir. Origin terminal handling charges itu berkaitan dengan pihak forwarder. Jadi kontainer yang sudah masuk pelabuhan itu nanti semua dokumen-dokumennya yang berkaitan dengan syarat sahnya perjalanan kontainer itu akan diterbitkan oleh pihak forwarder dan biayanya pun ditanggung oleh pihak eksportir atau seller. Yang terakhir itu mengenai biaya loading on carriage, artinya biaya menaikkan kontainer ke atas kapal itu nanti akan menjadi wilayah tanggung jawab dari pihak seller atau eksportir ya. Jadi seperti itu, dan selebihnya bisa kalian lihat sendiri. Untuk yang ditanggung oleh buyer itu ada freight charges, insurance, destination, terminal handling charges, delivery to destination, unloading at destination, import duty, dan lain sebagainya. Untuk custom clearance itu menjadi tanggungan buyer. Ya, jadi free on board itu skemanya seperti ini. Jadi di sini ada transfer of risk. Jadi perpindahan risiko barang itu berada pada titik di atas kapal on board vessel. Jadi risiko yang ditanggung selama barang itu belum di atas kapal masih ditanggung oleh pihak eksportir. Setelah kontainer itu berada di atas kapal, itu beralih risikonya kepada pihak buyer. Kemudian yang berikutnya itu Masdab tampilkan pada layar kalian itu mengenai CIF atau Cost, Insurance, and Freight ya. Jadi di sini kalian juga bisa menyaksikan biaya-biaya apa saja yang menjadi tanggungan eksportir atau seller ya, yang di highlight gray ini seller dari export packaging sampai dengan insurance itu menjadi tanggungan dari pihak seller.
Sementara buyer itu mulai bertanggung jawab pada saat kontainer masuk ke pelabuhan negara tujuan atau negara buyer sampai dengan barang itu bisa masuk ke gudang buyer. Semua proses dan biayanya menjadi tanggung jawab oleh pihak buyer ya. Jadi CIF pun hanya berlaku untuk pengiriman melalui jalur laut atau air ya. Semoga ilustrasi grafis ini bisa memperjelas dari informasi yang sebelumnya sudah Mazda berikan. Demikian para Mazdaber penjelasan mengenai perbedaan FOB dan CIF. Semoga semakin jelas dan bisa memantapkan hati kalian para Mazdaber untuk menentukan apakah kalian akan memilih FOB maupun CIF. Ya. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini yang harga freight cost-nya akibat perang maupun pandemi itu naik berkali-kali lipat, Mazda hanya bisa menyarankan untuk kalian menggunakan basis harga FOB. Namun demikian, bila mana kalian memang merasa lebih nyaman dengan termin CIF, bisa digunakan juga. Terima kasih bagi kalian para Mazdaber yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan terima kasih pula untuk tetap setia mendukung channel Mazda Indonesia. Tetap jaga kesehatan, matur nuwun, salam Indonesia.